Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi tentunya bersama Kaiman di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa pemerintah kolonial seperti Inggris dan Belanda. Nanti kita akan bandingkan ya, demi mewujudkan semboyan 3G yang Kak Iman sebutkan kemarin, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Nah, bangsa Eropa ini mendirikan pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, jadi mereka tidak hanya mengatur dalam perdagangan, tetapi mereka memperluas lagi seperti sistem kerja paksa atau perdagangan yang menguntungkan pihak diri sendiri atau pihak mereka sendiri yang menguntungkan, dan juga penindasan-penindasan lainnya yang merugikan bangsa Indonesia. Oke, langsung saja kita akan membandingkan bagaimana peristiwa-peristiwa pada pemerintah masa kolonial Inggris dan juga masa pemerintah kolonial Belanda. Nanti kita akan perbandingkan dari kedua peristiwa ini. Langsung saja ya, berikut ini. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris. Oke, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Nah, Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang dicanangkan oleh Raffles yaitu yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Nah, bunga tersebut juga diberi nama ilmiah yaitu Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, itu yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan oleh pemerintah kolonial Inggris. Nah, selanjutnya di kebijakan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, yang pertama, mereka menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent ya. Nah, yang kedua adalah semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah, pada masa Inggris, jadi rakyat Indonesia itu mereka harus membayar sewa kepada negara yang dikelola oleh Raffles ini. Nah, selanjutnya, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Nah, yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, Raffles ini ingin menerapkan semua tanah dianggap milik oleh negara atau mereka harus bayar sewa. Cuma mereka keterbatasan pegawai-pegawai atau anak buahnya, dan juga pada saat itu masyarakat desa belum bisa mengenal sistem uang. Jadi untuk pajak tanah ini mereka gagal menerapkannya. Nah, karena faktor-faktor yang tadi. Yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, dalam bidang ini, pemerintah Inggris yang di bawah pimpinan Raffles ini menetapkan kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, itulah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, selanjutnya kita akan masuk di peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah,
Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Dan juga mereka membentuk yang bernama kongsi dagang, yaitu POC. Pedagang Belanda dengan dukungan oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama POC. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuan POC dibentuk ini antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pengalihan kekuasaan POC kepada kerajaan Belanda. Nah, memasuki akhir abad ke-18, yaitu pada tahun 1800-an, kejayaan POC mulai merosot. Nah, faktornya atau penyebabnya yaitu bisa jadi internal yang menyebabkan kemerosotan POC adalah sebagai berikut. Yaitu banyak pegawai POC melakukan korupsi. Nah, yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan POC yang sangat luas. Nah, untuk faktor eksternal atau faktor luarnya yaitu dari kemerosotan POC ini adalah 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap POC dalam membentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Nah, yang kedua ini, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap POC ini membuat mereka kehabisan biaya dan tenaga untuk melawannya. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan POC di Sumatera, Ambon, dan Banda Aceh. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain adalah 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dan berbagai suku bangsa Indonesia. Yang kedua, mereka membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, Daendels ini menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Nah, juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Nah, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, dan mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanahnya. Nah, di sini pada saat ini masyarakat Indonesia itu dipaksa, mereka seperti membangun jalan Anyer Panarukan yang banyak merenggut korban jiwa. Nah, di situ, dan karena mereka kelaparan dan juga pada saat pembuatannya mereka dikerja paksa ya. Nah, setelah kalian membandingkan peristiwa-peristiwa pemerintah kolonial Inggris dan Belanda, selanjutnya kalian mengerjakan di halaman 22 Ayo Berlatih, yaitu membandingkan tabel pemerintah kolonial Inggris dan Belanda yang sudah Kak Iman tadi jelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk di perubahan wujud benda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Nah, dengan memahami sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Nah, dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Nah, meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Nah, benda cair akan membeku suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda
padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Nah, kalau tadi kan membeku, kalau ini mencair, kebalikannya membeku ya. Nah, beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es yang mencair. Yang selanjutnya adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan memasak. Nah, pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, peristiwa mendidih ini adalah contoh terjadi penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, itulah perubahan wujud benda. Yang pertama tadi membeku, yang kedua mencair, yang ketiga adalah menguap. Nah, selanjutnya silahkan kalian diskusikan, lalu diisi seperti pertanyaan-pertanyaan. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Nah, selanjutnya silahkan isi di halaman 25. Dan yang satu lagi yaitu membuat poster peristiwa perubahan wujud benda, lalu dikumpulkan seperti biasa melalui Google Classroom. Nah, kita masuk di materi yang terakhir, yaitu untuk mengetahui lagu wajib. Nah, ayo adik-adik semua sudah tahu belum apa itu? Apa sih yang disebut dengan lagu wajib? Nah, lagu wajib ini adalah lagu yang wajib yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Dan yang ketiga, lagu wajib diajarkan dan dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk tugasnya, kalian nanti membuat sebuah video yang berdurasi 1 menit. Kalian boleh bebas memilih lagu wajib yang sudah kalian hafal. Oke, lalu nanti dikirimkan, di-upload di Google Classroom. Dan berakhirlah sudah pembelajaran kali ini. Kak Iman mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Kelas Mandiri. Dan serta ajak juga teman-temannya dan keluarganya untuk bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.